Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Kita mengucap syukur saat ini. Kalau kita boleh datang bersama, untuk berkumpul bersama, untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Karena kita sungguh yakin semua karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita akan satukan hati kita. Kita persiapkan hati kita untuk menghampiri hadirat Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur kita di hadapannya. Haleluya. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Yesus.
pengucapan syukur yang bisa kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Oh terima kasih Yesus. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Katakan sekali lagi. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah.
kemenangan bagi Allah kita yang hidup. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari Tuhan, kami mau tetap terus memuliakan Engkau. Sepanjang hari kami mau terus mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sepanjang hari kami mau terus memberikan kehormatan bagi Engkau Yesus. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak untuk terima segala pujian dan sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Sucikan setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami untuk menerima sabda firman-Mu. Firman-Mu yang ajaib dan berkuasa itu. Firman-Mu yang akan menuntun dan menerangi dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengar sebagian dari firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang sepakat dan percaya sama-sama katakan amin. Di nama Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah doa. Firman Tuhan pada saat ini untuk melandasi doa kita terdapat di Mika 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mika 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ mengisahkan tentang Nabi Mika. Kita mengetahui bahwa kalau kita mau mempelajari di Mika ini, di dalam Mika 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, di situ dikisahkan bahwa keadaan saat itu benar-benar mengalami kemerosotan moral. Bangsa Israel ditindas oleh bangsa Asyur. Dan di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan sedikit sekali orang saleh. Di dalam ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa keluarga-keluarga tidak saling mengasihi. Nah, dengan adanya peristiwa seperti itu tentunya Mika sangat berkecil hati. Terkadang kita di dalam suatu sikon yang benar-benar tidak enak, di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam suasana yang benar-benar tidak menyenangkan. Seringkali kita sebagai orang yang di dalam situasi seperti itu seringkali kita tidak suka. Tetapi lewat pembelajaran firman Tuhan pada sore hari ini kita ikuti teladan Nabi Mika. Dia memiliki mental pemenang. Mari kita akan belajar di dalam Mika 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada 4 hal yang akan kita dapatkan. Yang pertama yaitu di tengah-tengah kondisi yang tidak baik, di tengah-tengah kemerosotan moral, di tengah-tengah situasi yang benar-benar yang gelap, di tengah-tengah suasana yang benar-benar dia sebagai seorang anak Tuhan, dia sangat harusnya dia berkecil hati, dia sangat pesimis, tetapi dia memiliki mental pemenang. Ayat yang ke-7 mari kita baca di dalam Mika 7. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di dalam Mika 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 di situ dikatakan bahwa dia katakan celaka aku.
Mika meratapi kebobrokan di dalam masyarakat di mana dia hidup saat itu. Kekerasan, ketidakjujuran, kebejatan merajalela di kota itu. Tadi saya katakan di dalam ayat yang kedua, sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh saleh. Jadi orang-orang di masyarakat saat itu sedikit sekali orang yang saleh. Karena apa? Karena banyak yang tidak jujur, banyak yang tidak takut sama Tuhan. Keluarga-keluarga berantakan karena apa? Karena tidak saling mengasihi. Tetapi sebagai seorang anak Tuhan, dia sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Dan dia sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalan Tuhan. Dia meratapi. Mika sebagai anak Tuhan, dia meratap, minta pertolongan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Dia menunggu janji-janjinya Allah. Dia berpengharapan kepada Allah. Amin. Nah, kita akan lihat di dalam pelajaran yang akan kita baca ada 4 hal. Yang pertama yaitu berpengharapan kepada Allah di dalam Mika 7 ayat yang ke-7. Mika sangat berpengharapan kepada Allah. Dia yakin dan percaya dan dia selalu pegang akan janji Allah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ketika dia berharap kepada Tuhan, ketika dia berdoa kepada Tuhan, ketika dia menunggu janjinya Allah, pasti suatu saat janji Allah itu akan digenapi. Amin. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini kita di dalam situasi, kondisi yang tidak enak. Mungkin kita di keluarga yang tidak nyaman. Mungkin cuma bapak atau ibu saja yang setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang lain tidak setia kepada Tuhan. Karena masalah kemerosotan moral, karena masalah kemiskinan dan masalah yang lain-lainnya membuat ada banyak orang yang tidak saleh lagi. Ada banyak sekali orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Mungkin di kantor kita di tempat bekerja. Saudara termasuk di antaranya orang yang saleh itu di mana takut berbuat yang tidak baik. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap berharap bahwa Tuhan pasti akan melakukan sesuatu. Yaitu apa? Akan menolong bangsa Israel. Mika berpengharapan bahwa bangsa Israel pasti akan ditolong oleh Tuhan. Bangsa Israel tidak akan ditindas lagi oleh bangsa Asyur. Bangsa Israel akan menjadi umat Allah pemenang. Itulah yang menjadi pengharapan Mika. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpengharapan bahwa suatu saat segala sesuatunya pasti akan baik. Lebih baik daripada sekarang. Amin. Kita berpengharapan kepada Tuhan. Kita memiliki mental pemenang seperti Mika. Yang kedua, semangat untuk bangkit. Di dalam Mika 7 ayat yang ke-8, kita akan melihat Mika 7 ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Di tengah ketidakmampuan Mika, dia mengatakan bahwa kamu jangan bersukacita atas aku, musuhku. Aku akan bangkit, aku akan bangun. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Amin. Tuhan yang menjadi terang di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Habakuk 3 ayat yang ke-17. Habakuk 3 ayat yang ke-17 di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat yang ke-18 dikatakan,
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Amin. Sekalipun aku di dalam kondisi seperti ini, tetapi aku akan tetap bangun. Aku akan memiliki semangat bahwa Tuhan pasti akan tolong aku. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mungkin di dalam situasi yang benar-benar tidak enak buat kita. Mungkin kita mengalami kekurangan gara-gara pandemi ini. Mungkin kita saat ini mengalami hal-hal yang menyedihkan. Firman Allah adalah kekuatan kita. Kita memiliki semangat bahwa Tuhan tolong. Tuhan tidak akan membiarkan kita di dalam kegelapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh. Tetapi Tuhan akan tolong kita untuk bangkit berdiri. Untuk bangun dari keterpurukan. Untuk bangkit. Tidak gelap tetapi terang Tuhan akan bersama dengan kita. Amin. Tuhan yang akan tolong kita. Yang ketiga, bersedia mengaku dosa. Di dalam ayat yang ke-9 di dalam Mika 7 dikatakan, aku akan memikul kemarahan Tuhan. Sebab aku telah berdosa kepadanya. Sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku. Membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Seorang mental pemenang, dia berani mengaku dosa. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku bersalah aku ampuni. Dia mau introspeksi, dia nyadar bahwa dirinya penuh dengan kekurangan dan dosa. Meskipun dia berusaha menjadi anak Tuhan yang saleh. Meskipun dia berusaha menjadi anak Tuhan yang manut sama Tuhan. Meskipun dia tidak termasuk orang-orang yang hidup di dalam kebejatan moral. Meskipun Mika tidak termasuk orang yang berdosa seperti yang ada di lingkungan sekitarnya. Tetapi dia tahu, menyadari bahwa Tuhan ampuni dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mental seorang pemenang, dia mau introspeksi. Mungkin saat ini kita mengalami kelemahan. Kita punya masalah. Ada banyak masalah di sekitar kita. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Jangan-jangan kita memang bersalah tanpa kita sadari. Minta ampun sama Tuhan. Mika minta ampun sama Tuhan. Dan kita juga tidak ada salahnya selalu minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kesalahanku Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita mengaku dosa-dosa kita, maka kasih karunia Tuhan akan Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada pengampunan, ada pertolongan Tuhan. Seringkali doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Penyebabnya apa? Mungkin kesalahan kita. Atau mungkin doa kita nunggu waktunya Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita teladani dari Nabi Mika. Dia mau mengaku dosa kepada Tuhan. Bersedia mengaku dosa. Kita akan lihat di dalam Ratapan 3 ayat yang ke-39. Ratapan 3 ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Amin. Raja Daud selalu katakan, selidiki aku ya Tuhan. Kenalilah hatiku. Apakah jalanku serong? Nah di dalam ratapan ini dikatakan, lihat hidup kita. Minta Tuhan menyelidiki. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Jangan-jangan kita sudah berbuat serong. Jangan-jangan kita berbuat dosa sehingga apa yang terjadi. Sehingga masalah itu bertubi-tubi menimpa hidup kita.
Seringkali kekalahan-kekalahan itu menimpa kehidupan kita. Ada banyak masalah, yang satu belum selesai, ada masalah lainnya. Dan masalah itu gonta-ganti, selalu ada di dalam hidup kita. Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, sidang pendengar yang dikasihi Tuhan. Ada banyak masalah yang kita alami. Mika ajarkan introspeksi diri. Mengaku dosa sama Tuhan. Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Yang keempat yaitu beriman tentang masa depan. Di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13 di dalam Mika 7 dikatakan, musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ayat 11, dalam Mika 7 ayat yang ke-11, akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. 13, ayat yang ke-13. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mika dikatakan dia beriman tentang masa depan. Dia beriman percaya bahwa suatu saat bangsa Israel akan dipulihkan. Suatu saat musuh-musuh mereka akan dihancurkan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan akan berkati. Itulah yang menjadi kerinduan Mika. Dan itu juga yang menjadi kerinduan kita. Mungkin saat ini kita seperti Mika. Di tengah-tengah kita mengalami keterpurukan. Di tengah-tengah kita mengalami masalah hidup. Tapi kita yakin dan percaya bahwa suatu saat masalahku pasti akan dapat kuatasi dan aku bisa menjadi pemenang. Amin. Suatu saat pasti akan berubah dan menjadi baik. Ada kalanya ketika kita menghadapi masalah dan kita putus asa. Kita mikir, aduh masa depanku suram. Anak-anakku aku sudah tidak punya biaya lagi untuk menyekolahkan mereka dan lain sebagainya. Sekarang usahaku kacau. Aku di PHK. Tabunganku sudah habis dan lain sebagainya. Kita menganggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Mika belum mendapatkan pertolongan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7, aku menunggu-nunggu janji Tuhan. Tapi karena Mika memiliki mental pemenang, dia tahu bahwa janji Tuhan pasti iya dan amin. Dia berpengharapan. Dia tetap selalu memiliki semangat untuk bangkit. Dia bersedia mengaku dosa dan kesalahannya. Dia beriman tentang masa depan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kalau kita melihat di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sampai semangat kita patah. Kalau semangat kita patah, siapa yang dapat memulihkannya? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ketika seseorang sudah tidak memiliki semangatnya lagi, dia pasti akan terpuruk, dia akhirnya sakit. Dia tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Tetapi meskipun terpuruk, tetapi dia memiliki semangat untuk bangkit. Memikirkan bahwa masa depan itu pasti
akan dapat dia capai, itu semuanya akan lain. Oleh sebab itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersemangat, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita selalu mengaku dosa kita, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan pasti dengarkan akan doa kita dan dia akan tolong kita. Tetap bersemangat, tetap memiliki mental pemenang, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tetap pegang janji-janji Allah bahwa dia tidak pernah tinggalkan kita semuanya sendiri, tetapi dia akan tolong kita. Kita lihat kehidupan kita semuanya saat ini. Apa yang terjadi di keluarga kita? Ingat mereka dan kita doakan keluarga-keluarga kita yang jatuh, yang tinggalkan Tuhan. Kita lihat sekeliling kita dan lain sebagainya. Apa yang terjadi kita akan doakan. Jangan ikuti hal yang tidak baik, tetapi mari memandang kepada Tuhan. Jadilah orang yang saleh, jadilah orang yang beriman dan takut kepada Tuhan. Jadilah orang yang berpengharapan. Karena apa? Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan tolong kita semuanya. Jangan putus harapan. Jangan semangat kita jangan patah. Tetapi mari kita memiliki semangat yang luar biasa untuk bangun. Kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi terang di dalam hidup kita. Meskipun hidup kita di dalam kegelapan. Tetapi terangnya yang ajaib itu yang akan menyinari kita. Terangnya yang ajaib, Roh Kudusnya yang akan memimpin hidup kita. Meskipun sekitar kita gelap, tetapi kalau Tuhan yang menerangi hidup kita, kita akan dipimpin oleh Dia dan Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sendiri. Tetap kita memiliki mental pemenang. Dalam situasi apapun juga. Tetap pegang janji Tuhan. Tetap bersemangat. Dan tetap tahu bahwa masa depan yang indah akan kita raih. Karena Tuhan tolong orang-orang yang setia dan percaya kepada Dia. Tuhan tolong kita semuanya. Tuhan akan campur tangan di dalam setiap usaha, di setiap apapun yang kita lakukan. Kita tetap berharap pada Tuhan. Milikilah mental pemenang. Amin. Mari sama-sama kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin Yesus. Masuk dalam hadirat.
segenap kehidupan kita. Kita rindu jamahannya, kita rindu hadiratnya, kita rindu kekuatan baru yang Tuhan janjikan buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita menanti Dia. Dan kita tahu ketika kita menanti Dia, Tuhan pasti akan dengar segala doa-doa kita. Tuhan akan jamah kita. Pertolongannya yang ajaib pasti akan tolong kita. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati. Dan kita akan menyembah kepada Tuhan. Bawa
memberikan kekuatan kepada kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Inilah keberadaan anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masalah kehidupan ini Tuhan. Kami ingin selalu menang di dalam Engkau. Haleluya. Kami akan menang karena Engkau yang menopang kami. Haleluya, haleluya. Kemuliaan buat Engkau Tuhan, segala puji bagi-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, Siki, ya Rabbi, Taki, ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya. Oh, ya Rabbi, ya Rabbi. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu. Kuatkan mereka, kuatkan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk berpengharapan kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Bangkitkan iman percaya harap kami kepada Engkau. Tetap hidup kami mau dipimpin oleh Roh Kudus dan terang firman-Mu. Sehingga kami anak-anak-Mu berkenan kepada Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kami. Karena kami setia kepada Engkau dan berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pegang janji-Mu. Kami sangat-sangat berpengharapan kepada Engkau. Karena Engkau adalah juru selamat kami, penolong kami yang hidup. Dan tidak pernah tinggalkan kami anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau banyak cara Tuhan untuk menolong kami. Maka nyanyikan lagu, Kau selalu punya cara.
dikasihi Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menang. Amin. Dia mempunyai banyak cara untuk menjaga kita. Dia punya banyak cara untuk memberikan pertolongan, kemenangan buat kita semuanya. Andai kata ada gunung di depan kita, dan Tuhan tidak mengangkat gunung itu. Entah itu gunung percobaan, gunung-gunung masalah. Tapi Tuhan memampukan kita untuk mendaki gunung itu. Sehingga kita bisa sampai mencapai kemenangan. Karena Dia memberikan kekuatan baru buat kita. Imani lagu ini, mari kita nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Kau selalu punya cara. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, Kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa syafaat untuk gereja di Hayam Buruk dan Tugu. Tuhan punya banyak cara untuk memberikan pertolongan sehingga kita bisa beribadah lagi, dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk jemaat di tempat ini. Tuhan pasti punya cara untuk menolong bangsa dan negara ini. Di tengah-tengah masalah COVID, di tengah-tengah masalah ekonomi, baik negara maupun kita pribadi lepas pribadi, Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Ada banyak masalah di sekitar kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita semuanya. Sehingga bisa mengubah hal yang buruk akan menjadi hal yang baik. Karena Tuhan punya cara dan Dia akan tolong kita. Kuatkan iman, percaya kita. Biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang memiliki mental pemenang. Kita nyanyikan lagu ini, nanti Bapak Maroloan akan berdoa syafaat buat gereja Tuhan, buat jemaat, buat bangsa dan negara, dan sekalian tutup dalam doa. Kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencana-Mu Tuhan.
Bapa di dalam surga, Bapa yang kami hampiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih jikalau kembali pada petang hari ini kami boleh mendengar sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Di mana kami boleh melihat hamba-Mu Mika yang boleh tetap menaruh pengharapan kepada Engkau meskipun di tengah-tengah situasi, kondisi yang tidak menguntungkan. Terima kasih Tuhan. Ini boleh menjadi motivasi bagi kami Tuhan yang hidup di hari-hari terakhir ini Tuhan. Di mana kejahatan dunia semakin merajalela. Tetapi biarlah kami Tuhan anak-anak-Mu boleh tetap menaruh pengharapan kepada-Mu. Kami boleh tetap percaya kepada Engkau bahwa Engkau Allah yang akan membukakan jalan bagi kami Tuhan. Sehingga kami mampu hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Allah yang kami sudah dengar Engkau meteraikan dan kerjakan lebih jauh Tuhan di dalam setiap pribadi kami. Sehingga kami boleh tetap berdiri teguh di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Meskipun kami hidup di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan. Saat ini Tuhan kami datang membawa Tuhan persoalan masalah yang sedang dihadapi oleh gereja kami saat ini. Mari Tuhan, kalau Engkau izinkan ini terjadi Tuhan, kami tahu di balik semua yang terjadi ini Engkau punya rencana yang indah di dalamnya. Sebab itulah kami berserah kepada-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya. Biarlah Engkau yang menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Sehingga akhirnya kami boleh melihat kemenangan yang daripada Engkau buat anak-anak-Mu, buat jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biarlah Engkau akan tetap meneguhkan hati mereka. Iman percaya mereka Tuhan boleh tetap memandang kepada Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun dari antara umat-Mu yang menjadi lemah. Tetapi boleh tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan. Engkau memberkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau Allah yang menjamin, Engkau Allah yang mencukupkan sebagaimana janji-Mu Tuhan. Sehingga melalui itu umat-Mu boleh bersorak-sorak di dalam Engkau. Umat-Mu boleh menerima akan pertolongan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan. Tidak lupa juga saat ini Tuhan kami menaikkan doa syafaat buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pekerjaan-Mu, baik di Hayamuruk maupun di Tugu ya Bapa. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Pendeta Linawati Sutrisno Tuhan dalam usianya yang sudah lanjut. Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru. Engkau berikan kesehatan supaya dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan, Ibu Pendeta Linawati Sutrisno boleh tetap bersemangat di dalam Engkau. Boleh tetap menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan. Demikian juga hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pekerjaan. Berkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau Allah yang mengurapi kami Tuhan. Sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Bahkan juga bagi setiap orang yang mendengar lewat ibadah online Tuhan. Mereka boleh diberkati ya Bapa. Mereka boleh datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan. Tidak lupa juga kami menyerahkan seluruh umat-Mu, baik yang ada di Indonesia secara khusus dan dunia pada umumnya. Mari Tuhan Engkau yang akan menolong Tuhan. Terlebih-lebih di dalam masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau yang tetap meneguhkan akan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Boleh tetap menaruh pengharapan kepada-Mu. Tidak dilingkupi ataupun dikuasai ketakutan, kekhawatiran dengan adanya corona atau COVID-19 Tuhan. Tetapi boleh tetap menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan.
Karena ketika kami menaruh pengharapan kepadamu, Engkau tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, pertolongan daripada Engkau. Demikian juga Tuhan, tidak lupa kami menyerahkan bangsa, negara, Republik Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, yang baru saja bangsa kami boleh merayakan ke-76 hari kemerdekaan ya Bapa. Mari Engkau akan menolong bangsa ini. Engkau menolong pemerintahan yang ada mulai pusat sampai daerah Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat akal budi. Biarlah Engkau Tuhan buat mereka bersatu. Yang Kau sudah percayakan bagi mereka duduk di dalam pemerintahan Tuhan. Untuk boleh bersama-sama bersinergi mengatasi setiap persoalan yang ada. Bukan menjatuhkan ya Bapak. Terima kasih. Secara khusus buat Presiden Jokowi kami serahkan dalam tangan-Mu. Sebagai pimpinan negara Tuhan, mari Engkau Allah yang memberkati hikmat, akal budi, kekuatan, kesehatan. Sehingga dapat Tuhan membawa bangsa ini menuju cita-cita yang adil dan makmur adanya ya Bapa. Terima kasih. Menteri juga Tuhan berkati, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang Engkau sudah angkat. Biarlah Engkau Tuhan memberikan hikmat, akal budi sehingga boleh membawa bangsa ini menuju cita-cita yang luhur, yaitu adil dan makmur. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan-Mu. Tidak lupa juga semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Secara khusus biarlah Engkau Allah yang memberkati kami. Biarlah Engkau Allah yang mengerti, mengetahui akan segala pergumulan kami Tuhan. Dan kami tahu Engkau tidak akan biarkan kami tetap di dalam pergumulan yang ada. Tetapi Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Sehingga olehnya kami boleh bersukacita, bersorak-sorak di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih. Berkati tim multimedia, tim musik, demikian juga singer leader Tuhan. Supaya melalui itu nama-Mu dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Sebentar, kalau kami Tuhan akan tinggalkan tempat ini, mari biarlah Engkau Allah yang menjaga, melindungi, menyertai kami Tuhan. Sebagaimana Engkau bawa kami dengan selamat sejahtera di rumah-Mu ini, Engkau juga bawa kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Jauhkan segala arah rintangan, mara bahaya di tengah perjalanan. Kami boleh tiba masing-masing di rumah kami. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, marilah kita membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus, mulai malam hari sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.